Kembali lagi di tutorial DevOps dunia nyata. Oke, kita lanjutkan tutorial DigitalOcean-nya ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang ini teman-teman ya. Tentang apps teman-teman. Nah, apa itu apps? Ini menarik nih teman-teman. Jadi ini adalah termasuk layanan barunya DigitalOcean ya. Ini adalah layanan serverless teman-teman. Jadi layanan tanpa server. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi gitu ya, punya coding, nah teman-teman udah nggak mikirin lagi tentang gimana caranya setup servernya, jalanin servernya, instalasi softwarenya, itu teman-teman udah nggak pusing lagi. Namanya aja serverless ya teman-teman, artinya tanpa server ya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja ya. Oh ya, sebelumnya ini teman-teman ya, ini di sini di tutorial sebelumnya kan saya punya server ya, punya Droplet. Ini saya udah hapus ya di sini, jadi ini hanya tinggal domainnya aja. Nah, kali ini kita akan pakai serverless. Jadi langsung aja ya, kita klik apps. Oke, nah ini nih teman-teman nih, tagline-nya menarik nih, focus on code, not your server ya, karena nggak ada servernya. Pokoknya codingan atau aplikasinya langsung aja di deploy, kita udah nggak perlu pusing lagi dengan servernya ya. Udah di handle semua sama DigitalOcean urusan servernya ya. Oke, langsung aja kita launch app ya. Nah, choose source-nya dari mana nih teman-teman? Bisa dari GitHub, bisa dari GitLab, atau dari Docker Hub. Nah, ini menarik nih, baru juga nih kayaknya nih Docker Hub nih. Sebelumnya saya kayaknya nggak lihat ini Docker Hub. Oke, menarik ini teman-teman ya. Nanti coba akan kita buatkan tutorialnya selanjutnya lagi yang pakai Docker Hub ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau deploy aplikasi yang dari GitHub, karena Wallace website itu kan dari GitHub. Saya tempatkan di GitHub ya. Oke, jadi kita langsung ke GitHub aja. Nah, repositorinya di sini ya. Nah, repositori saya namanya kan Wallace Web DevOps ya teman-teman ya. Nah, ini branch-nya teman-teman, yang mau di deploy branch yang mana ya. Kali ini saya master. Kalau misalkan teman-teman misalkan punya branch staging untuk membedakan antara staging dan production gitu ya. Misalkan yang staging branch-nya staging, yang production misalnya branch-nya master. Ya, teman-teman bisa akali dengan bikin dua apps serverless ya. Nah, ini ceritanya saya mau deploy yang master nih teman-teman ya. Yang production katakanlah gitu ya. Nah, kemudian di selanjutnya ada lagi, ini yang paling menarik nih teman-teman ya, auto deploy code changes. Artinya apa? Artinya setiap ada perubahan di branch ini, branch master ya, itu DigitalOcean akan otomatis men-trigger auto deploy teman-teman. Nah, oke. Pokoknya kalau teman-teman udah bisa mengoperasikan ini ya, udah auto jadi DevOps lah ya, udah bisa bikin automatic deployment ceritanya. Oke, langsung next aja. Oke, next, kita tunggu. Nah, ini dia configure your app teman-teman ya. Nah, di sini DigitalOcean cukup cerdas nih teman-teman. Dia sudah bisa mendeteksi bahwa aplikasi saya ini aplikasi statik teman-teman ya, HTML statik. Jadi aplikasi Wallace ini, website Wallace saya kan hanya statik HTML ya teman-teman ya, statik HTML yang pakai Bootstrap ya. Nah, di sini kita bisa edit detailnya nih teman-teman ya. Oke, kita bahas satu persatu. Source directory-nya ini slash, ini artinya root directory-nya ya teman-teman ya. Jadi source directory-nya ya slash gitu. Kemudian type-nya ya, type-nya static asset. Ini bisa diedit nggak ya? Oh, ini nggak bisa diedit karena si DigitalOcean udah mendeteksi bahwa aplikasi kita adalah static asset teman-teman ya. Oke, ini kita close aja. Environment variable. Nah, environment variable ini teman-teman, karena aplikasi saya si Wallace ini, balik lagi, saya static asset ya teman-teman ya. Jadi saat ini nggak perlu environment variable ya. Mungkin kalau aplikasi teman-teman misalkan Laravel atau yang lainnya gitu ya, mungkin environment variable ini kan biasanya dipakai untuk ini teman-teman. Di PHP itu ada istilahnya get-env ya, untuk mendapatkan environment variable-nya server. Mungkin biasanya pakai ini teman-teman ya.
dipakai buat misalkan DB host gitu ya teman-teman ya. Kalau aplikasi kalian bukan aplikasi statis, kan biasanya ada environment variable yang untuk ngambil environment server ya. Misalkan DB user gini kan teman-teman. Di sini value-nya apa, di sini value-nya apa gitu kan. Nah, karena aplikasi saya ini statik ya, jadi udah nggak perlu lagi ini. So, saya delete aja. Oke, kemudian build command nih teman-teman. Apa itu build command? Build command adalah command ini teman-teman, command shell atau command Linux ya, yang akan dieksekusi setiap kali deploy ya teman-teman ya. Contoh misalkan aplikasi teman-teman Laravel gitu ya, PHP Artisan kan biasa setiap deploy harus ada. Misalkan gini teman-teman, setiap kali deploy itu kan perlu yang namanya misalkan composer install. Nah ini bisa dipakai untuk script deployment istilahnya teman-teman. Composer install, kemudian apa lagi, PHP Artisan migrate minus force ya kalau yang di production. Terus lagi PHP Artisan catch clear gitu kalau aplikasi teman-teman adalah misalnya Laravel gitu ya. Jadi ini adalah build command yang akan dieksekusi setiap kali deploy teman-teman ya. Nah oke, karena ini saya static asset jadi nggak perlu juga ini ya. Oke, output directory nih teman-teman. Output directory ini biasanya untuk aplikasi teman-teman yang pakai misalkan Node.js gitu ya, aplikasi Node entah itu React kah, Vue.js kah atau apa, kan biasanya harus di build dulu kan teman-teman. Nah biasanya hasil buildnya itu kan ada di folder ini teman-teman, folder static atau folder disk atau folder build tergantung aplikasi teman-teman ya. Nah jadi di sini misalkan kalian pakai Node.js dan hasil build-nya itu ada di folder disk misalkan ya, teman-teman bisa isi aja di sini disk ya, atau di folder build ini teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan aplikasi teman-teman ya. Nah karena ini saya nggak pakai, kali ini hanya static HTML, jadi kita nggak perlu setup ini teman-teman. HTTP request route teman-teman nih. HTTP request route ini kayaknya tempat untuk ini teman-teman, kalau misalkan indeks HTML teman-teman ada di mana gitu ya. Nah dalam hal ini kan index.html saya ada di root folder, so ya udah biarin aja karena memang ada di root folder teman-teman ya. Oke teman-teman nanti bisa bermain dengan ini ya, konfigurasi ini. Nah kemudian yang berikutnya lagi nih teman-teman, database teman-teman. Karena saya static HTML kan nggak perlu database ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman aplikasinya ada database, teman-teman bisa setup langsung di sini database nih teman-teman. Database-nya kalau kita lihat di sini Postgres teman-teman ya. Ini nggak bisa diganti kayaknya, belum bisa diganti. Ya jadi ini hanya database Postgres saja teman-teman ya, yang bisa di setup di sini. Oke, ini karena kita nggak pakai database, so kita bisa cancel. Nah ini hanya Postgres aja ya. Harapannya ke depan mungkin bisa tambah lagi kayak MySQL kah atau MongoDB kah, ada di sini ya. Ini kayaknya baru tersedia Postgres aja nih teman-teman ya. Oke, karena balik lagi karena static saya karena website saya static website ya, ini nggak perlu. Oke, berikutnya kita next aja teman-teman ya. Nah, namanya ini teman-teman, kita setup namanya name your static site. Nah, kali ini ya udah kita namain default ya teman-teman ya. Nah, ini kayaknya Unix nih teman-teman. Jadi harus Unix. Jadi nggak boleh sama dengan misalkan kalau ada orang lain udah pakai nama Wallace, bisa nggak ya? Oh, Wallace bisa nih. Oke, saya pakai Wallace saja nih. Masih Wallace ini bisa dipakai, artinya belum ada orang lain yang pakai nama Wallace teman-teman. Ini karena ini akan jadi ini teman-teman, akan jadi domain name-nya teman-teman ya. Jadi apa yang
kita tuliskan di name ini akan jadi subdomainnya default by DigitalOcean ya. Jadi ini harus unik, nggak boleh sama dengan orang lain gitu ya. Kalau orang lain udah ada nama Wallace berarti kita udah nggak bisa pakai lagi ya. Nah ini kebetulan belum ada yang pakai, jadi kita bisa pakai nih teman-teman nih. Any static components, ini global CDN, ini next aja teman-teman, ini kita lewatin aja ya. Oke, next. Nah ini ada beberapa paket nih teman-teman ya. Untuk kali ini saya pakai yang starter teman-teman, karena memang ini static HTML ya, jadi nggak disediain yang lain. Nah ini contohnya nih, ada Node.js, Python, Ruby, kalau yang di sini Go ya. Kalau ini karena static dan ini baru pertama kali aplikasi saya pertama yang di sini, yang di apps ini, DigitalOcean Apps. Jadi saya bisa pilih ini starter ya. Starter ini gratis teman-teman. Jadi DigitalOcean itu ngasih ini teman-teman. You can build and deploy 3 starter apps for free. Nah, jadi dikasih 3 aplikasi gratis teman-teman ya. Karena ini aplikasi yang pertama saya, jadi ini gratis. Oke, next, launch your app teman-teman ya. Create. Kita tunggu nih teman-teman ya. Oke, has been create. Ini error apa nih? Cluster not found. Abaikan aja ini teman-teman ya. Bisa diabaikan. Oke, ini lagi build teman-teman ya. Ini kayaknya perlu 5-10 menit ya untuk menyelesaikan inisial pertama kali build ya. Sebelum itu kita akan jelajahi ini dulu nih teman-teman. Di sini ada overview. Overview ini di sini ada insight teman-teman. Kita lihat insight ini isinya apa. Nah ini di tab pertama insight ya. Oke, jadi insight ini adalah isinya ini teman-teman, monitoring ya. Ini semacam monitoring nih teman-teman. Ya, ini isinya monitoring di insight. Ini kita bisa pilih websitenya ya, app name-nya di sini, app name-nya ya. Kalau misalkan saya ada app name satu lagi, ini bisa diklik nih teman-teman ya. Nah, metric for static site coming soon. Nah, karena saya baru deploy teman-teman, jadi datanya ini, data monitoringnya tentu saja belum ada ya. Ini harus menunggu biasanya sampai sejam 2 jam atau keesokan harinya baru datanya bisa ditampilkan ya. Karena aplikasi saya baru deploy, jadi ya belum ada datanya ya. Berikutnya ada ini teman-teman ya. Ada deployments ya, history di sini. Jadi ini history deploymentnya teman-teman ya. Nah, karena ini kan baru initial deploy ya, baru pertama kali saya setup, berarti ini initial deploy. Nah, kalau teman-teman ingat tadi di pertama kali saya buat, itu kan saya ada setting automate build ketika ada GitHub changes ya. Jadi setiap kali nanti master ada perubahan, ada pull request atau push ke master gitu ya, ke branch master, maka di sini akan auto deploy teman-teman. Nah, nantinya historinya akan tampil di sini ya, history deploymentnya. Oke, berikutnya runtime logs ini teman-teman. Runtime logs ini kayaknya ini teman-teman. Web service, worker, database, job dan oh ya ini logs untuk ini teman-teman. Intinya ini log aplikasinya lah ya. Log aplikasi, log database, log job. Misalkan teman-teman punya QE ya, punya QE untuk aplikasinya, harusnya akan ditampilkan di sini. Ya, karena ini saya static asset, jadi belum ada lognya. Berikutnya konsol. Oh, belum ada konsolnya nih teman-teman, karena saya static website ya, jadi nggak ada konsolnya, nggak dikasih konsol di sini. Oke, setting ini teman-teman. Nah, ini yang menarik nih teman-teman nih. Setting info Wallace ini ada di Amsterdam. Wah, jauh banget ya Amsterdam teman-teman ya. Ini kayaknya bisa dirubah custom di sini, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ini teman-teman, nggak bisa di sini. Ini kayaknya bisa dirubah via advanced konfigurasi nanti di bawah ini teman-teman ya. Saya jelasin dulu satu persatu ya. Oke, ini info ini udah nggak bisa diganti teman-teman. Ini jadi defaultnya ke Amsterdam ya. Plannya masih yang starter plan yang free ya.
Kemudian deploy setting nih teman-teman. Auto deploy code change enable. Ini artinya saya set otomatis enable ketika ada changes atau ada perubahan di branch yang kita setup tadi. Dalam hal ini kan saya tadi setup master ya teman-teman ya. Ini kita juga bisa set nih, apakah mau auto deploy-nya diaktifkan atau tidak. Kalau nggak diaktifkan berarti teman-teman harus nanti ada tombol untuk deploy gitu teman-teman, manual deploy ya. Oke, ini saya tetap di auto deploy aja ya. Domain sini teman-teman. Nah, domain ini buat custom domain teman-teman. Kalau teman-teman lihat, kalau yang sekarang itu kan tadi, nah ini domainnya adalah domain yang dikasih oleh DigitalOcean ya teman-teman ya. Nah, ini begini, formatnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau pakai domain custom, teman-teman bisa setup di sini ya. Nah, ini belum bisa di setup karena masih dalam proses ini teman-teman. Masih dalam proses deployment, belum selesai. Nanti kalau ini udah selesai, kita bisa setup domainnya di sini teman-teman ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi untuk setup domain ke domainnya wallace.com ya. Nah, ini environment variable ya. Tadi teman-teman kalau teman-teman ingat, nah ini saya cancel dulu ya. Kita ke sini ke environment variable. Kalau teman-teman kalian ingat waktu bikin pertama kali ya, waktu bikin apps-nya itu kan bisa setup ini environment variable. Nah, ini juga bisa diedit, ditambahin atau dikurangin di sini ya kalau teman-teman ada tambahan lagi. Ya. Oke, ini bisa kita delete, bisa kita close karena kita nggak pakai ini. Kemudian app spec nih teman-teman. Ya. App spec ini konfigurasi tingkat advance-nya ya teman-teman ya. Jadi kita perhatikan di sini, ini app spec ini bentuknya YAML teman-teman ya, YAML. Ya, filenya file YAML ya, .yaml. Nah, ini biasanya untuk tingkat mahir ya teman-teman ya. Ini akan diletakkan juga ya, atau kita baca ininya deh teman-teman ya. Kita baca dokumentasinya coba ya. Oke, loading teman-teman. Nah ya ini benar-benar ya, benar ya, YAML file, dalam bentuknya YAML file. Ini struktur datanya nih teman-teman ya. Teman-teman bisa ambil dari sini aja. Ini untuk advance konfigurasi tingkat lebih lanjut ya teman-teman ya. Saya rasa kalau teman-teman udah belajar atau udah terjun di dunia server, di dunia DevOps, teman-teman akan sering bertemu dengan ini, aplikasi app spec ya. Kalau di Google Cloud atau di GCP itu biasanya kita pakai Cloud Build teman-teman. Untuk automatic deployment itu juga ada yang namanya Cloud Build.yaml ya, atau di AWS ada Code Build ya, Code Build itu juga pakai Code Build.yaml untuk advanced konfigurasinya ya. Teman-teman bisa letakkan di sini. Oke, kita kembali lagi ya. Oh, ini kayaknya bisa setup region dari sini teman-teman. Jadi bisa setup region dari app spec.yaml ini teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa ini bisa pakai app spec.yaml, upload filenya ya kalau kalian pakai app spec.yaml. Oke, ini kita lewati dulu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah destroy. Nah, ini berbahaya nih teman-teman. Ini jangan sampai jatuh ke tangan yang salah teman-teman. Kalau jatuh ke tangan yang salah, ini bisa klik tombol destroy. Ini sangat berbahaya teman-teman ya. Artinya dihapus aplikasi teman-teman. Oke. Oke, ini masih building. Coba kita refresh ya. Apakah masih build? Iya, udah selesai nih teman-teman ya. Nah, ini udah bisa diakses nih teman-teman nih. Coba kita akses ya, kita klik ya, kita open di new tab. Nah, ini teman-teman ya, udah kebuka, berhasil kita deploy serverless aplikasi teman-teman ya. Nah, perhatikan nih teman-teman nih. Domainnya adalah domain ini ya, adalah domain yang dikasih default oleh DigitalOcean teman-teman ya.
Nah, ini kalau hanya untuk development atau testing ini nggak masalah pakai ini. Kalian misalkan teman-teman mau nunjukin ke kliennya gitu, ini nggak masalah pakai ini ya. Nah, kalau mau pakai custom domain gimana? Saya kan mau pakai domain wallace.com ya teman-teman ya. Nah, kita bisa ke bagian setting tadi teman-teman. Ke sini ke setting ya. Kemudian di sini ada domain nih. Ini dia nih, udah bisa diedit ya. Kalau tadi kan masih proses deployment belum bisa diedit. Ini kita bisa edit nih teman-teman ya. Oke, kita langsung aja add domain teman-teman. Kita masukkan di sini wallace.com ya. Nah, dia lagi loading, ngecek gitu. Nah, di sini dikasih dua pilihan, mau yang we manage your domain atau yang teman-teman yang manage sendiri ya. Nah, kali ini kan Wallace domain saya, teman-teman ya. Itu kan udah di manage di sini di DigitalOcean ya, teman-teman ya. Jadi artinya saya bisa pilih yang ini. Nah, kalau teman-teman misalkan beli domain di tempat lain dan manage domainnya di sana juga, teman-teman bisa pilih yang ini ya. Berarti kita harus setup CNAME-nya teman-teman ya. Nah, karena kali ini domain saya udah setup di DigitalOcean, berarti saya bisa pakai yang ini teman-teman ya. Kita tinggal add domain aja teman-teman ya. Creating, kita tunggu. Oke teman-teman, udah teredit nih domainnya nih ya. Nah, statusnya pending teman-teman. Pending ini karena kita perlu waktu, si DigitalOcean ya maksudnya ya, perlu waktu untuk ini teman-teman, untuk setup HTTPS-nya, SSL-nya ya, makanya dia perlu waktu. So kalau kita akses di sini sekarang itu harusnya belum bisa kebuka karena masih ada SSL error. Nah, ini kan bener kan? SSL version mismatch karena ini perlu waktu sampai 15 menit biasanya teman-teman ya. Perlu waktu sampai 15 menit untuk membuat SSL-nya ya. So kita masih tunggu, masih pending di sini ya. Ini agak lama teman-teman, mungkin akan saya skip aja ya videonya ya. Nanti saya start lagi ketika ini udah selesai. Oke, ini dia akhirnya udah aktif ya teman-teman, domainnya sama SSL-nya. Sekarang kita bisa klik ini teman-teman ya. Kita klik. Nah, ini dia teman-teman, udah jadi ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba ini teman-teman. Kita akan coba buat changes di master ya teman-teman ya. Kalau saya changes atau push atau pull request ke master, apakah dia akan deploy otomatis atau tidak ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba setup ya teman-teman ya. Nah, ini saya udah masuk di reponya ya teman-teman ya. Saya akan perbesar dulu biar gampang dilihatnya ya. Oke, saya akan coba edit ini ya teman-teman ya. Edit.index.html-nya. Saya coba akan edit di bagian ini aja teman-teman ya. Saya akan ubah di sininya server 1 ya, server 1 saya akan coba tulisannya. Server 1 teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini di sini nih server 1. Nah, server 1 akan saya tambahkan ini teman-teman. Biar gampang saya tambahkan auto deploy gini aja ya teman-teman ya. Oke, sekarang akan coba saya push ke master nih teman-teman ya. Kita change it status dulu, kita lihat. Oke, ada perubahan di index.html. Kita add dulu teman-teman ya. Oke, kita commit. Auto deploy test ini ya teman-teman ya. Git push origin master. Oke, kita akan lihat teman-teman ya. Saya akan push teman-teman di sini. Oke, in progress teman-teman.
Nah, ini in progress. Oke, udah ke push. Sekarang kita bisa lihat ke sini teman-teman ya. Ke DigitalOcean-nya teman-teman. Di setting deployment apakah udah ada historinya di sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Setiap ada perubahan changes di master, maka dia akan otomatis deploy teman-teman ya. Nah, ini kita tunggu changes-nya ya teman-teman. Ini masih building untuk deploy teman-teman ya. Oke, berarti ini artinya udah terbukti ya teman-teman. Setiap ada changes di master maka akan auto deploy. Kita tunggu teman-teman. Kita tunggu apakah ini udah berubah teman-teman ya. Oh, tadi yang ini nih. Oke, yang dua ini kita tutup aja teman-teman. Oke, kita refresh. Nah, ini teman-teman ya udah otomatis deploy teman-teman. Kalau kita lihat di sini kita refresh harusnya ini udah aktif nih teman-teman ya, udah komplit. Oke. Deployment history. Nah, ini 1 menit yang lalu aktif teman-teman, artinya sudah berhasil terdeploy. Dan setelah kita refresh ini juga ya. Nah, ini udah auto deploy. Artinya changesnya udah ke deploy di DigitalOcean apps serverless ini teman-teman ya. Nah, menarik sekali ya teman-teman ya, hebat sekali. Teman-teman otomatis akan jadi DevOps lah kalau berhasil setup ini ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman tutorialnya. Kita akan lanjutkan lagi ke tutorial selanjutnya.